Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman Medio Academy, saya akan menunjukkan kepada kamu semua apa yang akan kita bangun dengan menggunakan React.js hooks, Node.js, kemudian kita gunakan framework Express, dan dengan database MongoDB. Kita akan membuat seperti ini, tapi tidak harus persis karena ini adalah website client. Jadi saya akan membuat similar, persis tapi tidak sama, sebuah website tour and travel dengan layanan. Anda bisa tuliskan di sini, kemudian menyediakan tour unggulan yaitu tour Kuala Lumpur, tour Komodo, ya, Bangkok dan sebagainya. Kita akan buat ini sebagai display di halaman beranda. Kemudian di footer kita bisa tempatkan informasi mengenai perusahaan itu sendiri, kemudian kontak dan jam kerjanya. Oke. Ini adalah fiturnya dan kita mulai dari atas ya. Kita akan membuat navigasi di sini di mana teman-teman bisa menempatkan logo perusahaan teman-teman atau klien teman-teman nanti. Kemudian di navigasi ada home ya, kita akan tempatkan about, nanti contact us, kemudian card, kemudian sign in ya. Dimana fitur daripada web ini Anda bisa custom, jadi tidak hanya digunakan untuk menjadi service dari tour and travel. Anda juga bisa menggunakan ini sebagai toko online atau e-commerce dengan fitur yang sama atau fasilitas yang hampir sama. Misalnya visitor ingin melakukan order ini tur Kuala Lumpur, tinggal diklik di sini, kemudian customer bisa melihat detailnya, reviewnya, kemudian apabila tertarik lanjut dia akan lakukan booking ya, dengan harga dan kuota. Anda bisa custom di sini, kemudian bila setuju harganya bisa klik booking dan daftar pemesanan sudah terisi otomatis. Dan bisa menambahkan secara manual jumlah pesertanya, otomatis akan menambahkan jumlah ini. Kemudian ke proses selanjutnya adalah proses check out. Apabila customer check out, dia di-push untuk sign in ya, untuk login dulu. Apabila dia tidak punya akun sebelumnya pada web ini, kita memiliki fasilitas untuk visitor bisa register di sini. Bisa klik register dan bisa mengisi namanya masing-masing. Misalnya saya isi dengan nama Zelin, kemudian @gmail.com misalnya, dan saya isi passwordnya, kemudian register, maka otomatis user sudah terregister masuk ke dalam database di web kita. Nah, di sini dia bisa mengisi lengkap detail untuk shipmentnya atau pengirimannya ya, kalau memang itu produk bisa dikirim ya. Kemudian payment dan produk yang sudah dia order, dan kita bisa lihat user profile di sini. Kita bisa klik profile dan akan muncul ordernya ya. Dalam hal ini nama Zelin belum order, kita coba lakukan order. Kita kembali ke home, misalnya kita akan order tour Komodo, tinggal kita klik tour Komodo, kemudian baca deskripsinya, kemudian klik booking dan sudah ada tur Kuala Lumpur dan tur Komodo tadi ya. Kemudian seandainya ini kita cancel yang Kuala Lumpur, kita tinggal klik saja dan kita akan menuju ke proses checkout. Kita klik dan dia mengisi addressnya di sini. Misalnya jalan, nomor teleponnya ya. Kemudian klik continue. Nah, dia bisa menggunakan pembayaran. Anda bisa custom di sini pembayarannya dengan menggunakan payment gateway. Tapi di sini saya mencontohkan aja dengan menggunakan PayPal ya. Kita klik continue. Nah, di sini summary-nya sudah bisa dilihat ya. Shipment-nya jalan apa, kemudian payment method-nya, kemudian order itemnya ini dengan jumlah uangnya segini. Kemudian di sisi kanan ada order summary ya. Apabila dicek sudah tepat, bisa langsung klik place order. Nah, ini ordernya dan customer bisa langsung melakukan pembayaran. Ya, Anda bisa custom di sini pembayarannya baik manual maupun dengan menggunakan payment gateway ya, sesuai dengan pilihan Anda. Saya gunakan PayPal. Apabila kita klik PayPal, maka akan menuju pembayaran.
Kita lihat proses pembayarannya. Ini saya gunakan setup PayPal dummy ya. Kita akan akun pembayaran, misalnya Pay Now. Maka apabila pembayaran telah berhasil, maka ini akan dibuktikan dengan payment methodnya adalah paid, dan terlihat sini tanggalnya, kemudian ordernya. Oke. Dan ini untuk produk yang membutuhkan delivery. Apabila produk belum di delivery, akan masih kelihatan merah di sini. Nanti setelah produk di delivery atau sudah di approve, diterima pembayarannya, maka admin akan bisa melakukan delivery otomatis. Ini akan menjadi delivered ya, menjadi hijau di sini. Nah, apabila kita lihat profile Zelin ini, maka customer akan lihat order yang telah dia lakukan, nomor ordernya, kemudian tanggal, total uangnya, sudah terbayar, belum terdelivery. Dan customer juga bisa melihat detailnya di sini. Oke. Setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari admin, dari pemilik website ini untuk meng-approve pembayarannya dan melakukan delivery atau mengirimkan tanda pembayaran. Kita akan coba masuk ke admin. Bila Anda seorang admin, kita logout dulu dari user customer. Apabila Anda seorang admin, maka Anda bisa melakukan login sesuai dengan otorisasi sebagai seorang admin. Saya masukkan password dan username-nya. Anda lihat di pojok sebelah kanan ada menu untuk admin ya. Admin bisa melihat usernya. Kemudian admin juga bisa melihat keseluruhan dari order. Kita akan melihat order yang terakhir atas nama Zelin ini. Oke, dia sudah bayar. Anda bisa lihat di sini paid ya, tanggalnya, totalnya sudah terbayar, dan deliver atau approval belum di approve ya. Anda bisa lakukan approval di sini dengan klik detail, dan Anda lihat di sini order summary. Di bawah order summary ada button mark as delivered. Apabila kita klik delivered ini, maka itu adalah pertanda bahwa pembelian sudah di-approve atau barang OTW terkirim, kemudian atau bukti pembayaran sudah terkirim gitu ya. Anda bisa custom sendiri apa itu. Nah, kita akan klik mark as delivered, maka di sini akan tertulis delivered pada tahun, tanggal, dan jam. Oke. Dan menu untuk admin yang lainnya adalah kita bisa melihat keseluruhan dari user yang sudah register, customer yang sudah register, baik yang beli maupun yang belum ya. Kemudian produk, Anda bisa masukkan produk di sini. Anda bisa tambahkan produk baru, juga menambahkan image. Ya, untuk menjaga kerapihan mungkin image ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian Anda bisa juga lakukan edit ya. Dan menu berikutnya adalah order. Anda bisa lihat keseluruhan dari order dan detailnya ya. Apabila Zelin tadi kita lihat detailnya, sudah dibayar dan sudah di delivery. Oke. Kemudian yang lain-lain adalah ini kita nggak butuh ya, uang sakunya hanya untuk saya punya klien ya. Kita bisa lakukan custom untuk mereka. Oke. Dan kita coba logout lagi, logout di sini. Kita lihat customer Zelin tadi bahwa produknya sudah di delivery. Dia akan mengetahui produknya sudah di delivery atau belum dengan mengklik profile, dan dia lihat di sini detailnya order saya, tanggal, total, kapan dia bayar, dan kapan di delivery, dan bisa lihat detailnya di sini. Oke, itulah teman-teman web aplikasi yang akan kita bangun dengan menggunakan teknologi React terbaru, yaitu dengan hooks, dan juga kita akan menggunakan Node.js sebagai backend. Node.js ini akan kita gunakan untuk membangun RESTful API sebagai service dari frontend kita dengan menggunakan React. Dan teman-teman juga akan belajar cara mengconnect, men-setup MongoDB database dan melakukan query di situ dan menyimpannya ke dalam database online atau dengan sistem cloud.
Oke teman-teman, inilah keseluruhan dari yang akan kita gunakan. Terlihat simple, tapi percayalah pengerjaan ini termasuk web yang lumayan kompleks. Jadi ke depan punya pengalaman untuk membangun web sejenis atau yang lebih kompleks lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan teman-teman atau customer teman-teman. Anda bisa tambahkan service-service lain atau fitur-fitur lain dengan mengacu pada apa yang telah Anda pelajari di kelas ini pada Medio Academy. Oke teman-teman, senang sekali saya bisa bertemu Anda di kelas nanti dan saya tunggu teman-teman di kelas. Thank you.